Pada tahun-tahun awal berdirinya negara Israel, ancaman datang dari segala arah. Negara muda ini dikepung oleh negara-negara Arab yang menolak eksistensinya. Dalam situasi genting ini, keamanan menjadi prioritas mutlak. Maka pada tahun 1949, setahun setelah kemerdekaannya, berdirilah Mossad. Nama lengkapnya, Hamossad Lemodiin Ule Tafkidim Muyuhadim, atau dalam bahasa Indonesia, Lembaga Intelijen dan Operasi Khusus. Mossad didirikan secara resmi pada tanggal 13 Desember tahun 1949 oleh Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion. Mossad dibentuk untuk menyatukan jaringan intelijen yang tersebar dan tak terkoordinasi. Tujuannya sederhana tapi tajam, melindungi Israel secara diam-diam. Sejak awal, Mossad tidak hanya menjadi telinga dan mata Israel, tetapi juga tangan yang beraksi dalam senyap. Salah satu operasi awal mereka adalah Aliyah Bet, yaitu penyelundupan orang Yahudi ke Israel, terutama dari negara-negara Arab dan Eropa Timur, di tengah pembatasan imigrasi. Tapi, peran Mossad berkembang pesat. Mereka mengidentifikasi target-target yang membahayakan Israel di luar negeri, dan tidak ragu mengambil tindakan langsung. Bagi Mossad, tidak ada arena internasional yang terlalu jauh, tidak ada batas hukum internasional yang terlalu sakral, jika menyangkut kelangsungan hidup Israel. Salah satu operasi paling legendaris Mossad terjadi pada tahun 1960. Adolf Eichmann, arsitek Holocaust, berhasil kabur ke Argentina setelah Perang Dunia Kedua. Banyak yang mencoba menemukannya, tapi gagal. Mossad berhasil. Lewat pengintaian cermat dan penyusupan agen ke Buenos Aires, Mossad menculik Eichmann dan membawanya ke Israel dengan diam-diam. Ia diadili dan dieksekusi. Operasi ini menunjukkan kepada dunia bahwa Mossad tidak hanya melindungi negara, tetapi juga menjadi alat keadilan sejarah bagi kaum Yahudi. Tahun 1972, dunia terguncang saat Olimpiade Munich berubah menjadi tragedi. 11 atlet Israel dibunuh oleh kelompok teroris Palestina, Black September. Israel berduka, tapi Mossad merencanakan balas dendam. Dimulailah Operation Wrath of God. Agen-agen Mossad memburu dan membunuh satu persatu pelaku dan dalang serangan Munich di berbagai belahan dunia, dari Roma, Beirut, sampai Norwegia. Tapi operasi ini tidak selalu mulus. Di Lillehammer, Norwegia, mereka salah membunuh warga sipil Maroko. Operasi tetap berlanjut, dan menjadi salah satu operasi pembalasan paling sistematis dalam sejarah intelijen. Mossad tidak hanya menyerang, tetapi juga menyusup. Salah satu kisah paling dramatis datang dari kisah agen legendaris, Eli Cohen. Dengan identitas palsu sebagai pengusaha Suriah, Cohen berhasil masuk ke lingkaran elit militer Suriah pada 1960-an. Ia mengirimkan informasi penting kepada Israel, termasuk posisi artileri di dataran tinggi Golan. Informasi ini menjadi penentu kemenangan Israel dalam Perang 6 Hari. Namun, pada 1965, identitasnya terbongkar. Ia ditangkap, diadili, dan digantung di Damaskus. Eli Cohen menjadi simbol keberanian Mossad dan pengorbanan seorang mata-mata sejati. Mossad telah lama memiliki misi utama, mencegah musuh-musuh Israel mendapatkan senjata nuklir. Pada 1981, Israel menghancurkan reaktor nuklir Osirak di Irak lewat serangan udara. Namun, Mossad memainkan peranan penting sebelum serangan itu terjadi. Mereka mengumpulkan intelijen yang membenarkan serangan tersebut. Pada 2007, Israel kembali menghancurkan reaktor nuklir rahasia di Suriah. Dan sejak awal 2000-an, fokus Mossad berpindah ke Iran. Mossad menjalankan operasi sabotase, pembunuhan ilmuwan nuklir Iran, pencurian arsip rahasia dari Teheran, dan infiltrasi dunia maya. Operasi-operasi ini
Meskipun menuai kontroversi, menunjukkan jangkauan Mossad yang luar biasa, baik dalam teknologi, agen manusia, maupun pengaruh diplomatik. Pada 2010, dunia dikejutkan dengan pembunuhan misterius terhadap Mahmoud al-Mabhouh, komandan Hamas, di sebuah hotel di Dubai. Investigasi menunjuk pada agen-agen Mossad yang masuk dengan paspor palsu, menyamar sebagai wartawan, dan menyuntikkan racun ke tubuh target. Operasi ini menuai kecaman internasional karena penggunaan paspor dari negara-negara barat. Namun, bagi banyak analis, itu adalah pesan, tidak ada tempat aman bagi musuh Israel. Memasuki abad ke-21, Mossad bertransformasi. Kini, dunia cyber menjadi medan tempur baru. Dengan unit cyber yang kuat, Mossad berkolaborasi dengan unit 8200, mitra teknis mereka dari militer Israel. Mereka menyusupi jaringan musuh, meluncurkan operasi seperti Stuxnet, virus komputer yang merusak sentrifugal nuklir Iran, meskipun Israel tidak pernah mengakuinya secara resmi. Dunia kini tahu, Mossad tidak hanya hidup dalam bayang-bayang, tetapi juga di balik layar digital yang kasat mata. Hari ini, Mossad dikenal sebagai salah satu lembaga intelijen paling ditakuti dan dihormati di dunia, dengan moto, di mana tidak ada nasihat, rakyat jatuh, tetapi dalam banyak penasihat, ada keselamatan. Amsal 11 ayat 14, Mossad terus menjaga keamanan nasional Israel di medan yang berubah-ubah. Dari pelacakan teknologi tinggi, hingga rekrutmen sumber daya manusia dari latar belakang luar biasa, Mossad kini beroperasi dalam diplomasi rahasia, kontraterorisme, pengamanan diaspora Yahudi, dan pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal. Mossad tidak hidup untuk mencari pujian, ia hidup untuk menjaga diam-diam. Dalam setiap operasi rahasia, setiap informasi bocor yang dicegah, dan setiap target yang tak pernah kembali, ada jejak mereka. Mossad adalah bayangan yang melindungi, dalam sunyi, dalam misteri, dalam presisi.